Bertepuk tangan massa, gaduh massa. Debat kata membela kata. Menguatkan kata, egois kata. Meyakinkan kata usai debat. Lelah membuat ucap, tak puas membuat marah, tak ada yang merasa kalah. Sarang tabuan jangan dijolok. Kalau dijolok, nerana hadir kebijaksanaan Anda jangan lagi sorok, takut nanti menyerah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Antares. Perkenalkan saya Elvina Nadia Cecilia sebagai pembicara pertama. Saya Emra Bana Saputra sebagai pembicara kedua. Saya Elva Gunawan sebagai pembicara ketiga. Dengan mosi Indonesia akan jadi negara maju di tahun 2030. Indonesia, sebuah negara yang wilayahnya terbentang dari Sabang sampai Merauke. Negara maju, negara berdaulat yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju, dan infrastruktur teknologi yang canggih relatif dibandingkan negara-negara kurang maju lainnya. Saya sebagai tim kontra sangat-sangat tidak setuju dengan mosi kita hari ini. Berdasarkan Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, baik dari sektor pendidikan, lapangan pekerjaan, keadilan hukum belum sepenuhnya adil. Contohnya, di Sumatera Selatan, tepatnya di Gelombang, ada anak-anak kecil yang tidur di emperan toko. Padahal sudah diatur pada pasal 34 ayat 1, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Bagaimana Indonesia mau jadi negara maju kalau hal-hal seperti ini saja belum diselesaikan dengan baik? 2. Pembangunan yang belum merata. Contohnya, lampu jalan yang tidak merata, apalagi yang daerahnya masuk ke dalam. Contohnya, jalan masuk Sebang atau Bidan. Jalan-jalan gang yang masih banyak yang belum dicor, berlubang, bahkan cuma jalan tanah. Contohnya di daerah Karangenda. Dan bis-bis antar daerah di saja sebenarnya sudah tidak layak jalan karena bodinya saja sudah rusak, tetapi tetap beroperasi. Transportasi umum di daerah Gelombang sekitar sangat sulit, hanya ada bis dan ojek, itu pun hanya di pasar. Tetapi tidak seperti di kota-kota, setiap jam kendaraan umum lewat. Berdasarkan pasal 33 ayat 3, nyatanya banyak terdapat perampasan tanah yang merupakan lahan pertanian dan kehidupan masyarakat, disertai kekerasan oleh pihak korporasi dengan menggunakan aparat sebagai alat kekerasan. Contohnya yang dilakukan oleh PT Musri Hutan Persada. Dan di daerah-daerah Provinsi Sumatera Selatan terdapat 62 desa yang masih belum teraliri listrik. Baik, saya akan melanjutkan argumen dari pembicara pertama. Jika dalam hal tersebut membuat Indonesia maju pada tahun 2030, apakah bisa dengan secepat itu? Dalam 8 tahun untuk memajukan suatu kota saja sudah susah, apalagi suatu negara. Belum lagi utang negara yang meningkat, inflasi yang kian parah, para menteri sana-sini menaikkan harga yang membuat rakyat terdesak. Berdasarkan data dari situs www.lemhanas.go.id, kondisi Indonesia saat ini sedang mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sebelumnya Indonesia sempat masuk ke level pendapatan menengah ke atas, namun karena pandemi COVID-19 turun lagi menjadi pendapatan menengah ke bawah. Baiklah, saya akan melanjutkan argumen dari pembicara kedua. Dampak dari Indonesia tidak akan maju antara lain: 1. Belum punya ekspor unggulan. 2. Industri dalam negeri lemah. 3. Mayoritas pekerja dalam negeri hanya tamatan SD. 4. Ekonomi terlalu bergantung pada pasar modal. 5. Ekonomi belum tumbuh cepat setelah pandemi COVID-19, serta banyak hal-hal yang membuat Indonesia tidak akan maju pada tahun 2030. Dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada saat ini hingga tahun 2030, Indonesia masih belum bisa menjadi negara maju. Akan tetapi, jika dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi, Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045. Saya tegaskan sekali lagi secara lugas dan mantap bahwa kami tidak setuju pada mosi kali ini. Optimis Indonesia maju tahun 2045. Remaja cerdas, Indonesia maju.